Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Haitami Fish, channel yang membahas dan mengupas tuntas dunia perikanan air tawar, khususnya ikan nila. Kali ini saya akan membahas tentang pakan tambahan di kolom bioflok itu selain pelet. Ternyata benar, sistem bioflok yang benar itu bakal merubah kandungan yang ada di dalam air kolom bioflok itu menjadi flok-flok dan menjadi pakan tambahan untuk ikan kita. Di sini saya nggak ngetes atau nggak ngambil sampel air dan nggak bisa ngelihat vlognya langsung seperti senior-senior yang pakai gelas kerucut atau apalah itu namanya, saya nggak ngerti istilahnya. Tapi di sini saya benar-benar melihat vlog-vlog yang menempel di dinding-dinding kolam yang dihasilkan oleh buih-buih yang ada di kolam biovlog saya. Dan itu benar-benar merubah menjadi lumpur atau lumut. Itu menurut saya sebagai pakan tambahan di kolom bioflok kita. Dan benar bahwa kolom bioflok yang benar-benar menjadi kolom bioflok itu yang menghasilkan buih yang banyak atau kadar protein yang tinggi dan berubah menjadi buih atau busa. Dan itu benar-benar sumber protein tambahan untuk ikan nila kita di kolom bioflok. Bisa dilihat oleh teman-teman di sini, benar-benar saya kupas atau saya ambil dari dinding kolam, dan ternyata ini benar-benar lumut atau lumpur, tapi ini bagus buat ikan kita untuk mengganti pakan cadangan atau pakan selain pelet. Kenapa lumpur ini atau lumut ini bisa saya bilang pengganti pakan selain pelet? Karena habitat yang ada di danau atau di kolam-kolam tanah, kalau orang mancing ikan nila itu pasti pakai lumut. Dan di sini kita memiliki atau mempunyai lumut-lumut yang menempel di dinding-dinding kolam bioflok yang dihasilkan dari aerator berubah menjadi buih atau busa dan menempel di dinding, dan itu berubah menjadi lumut atau lumpur. Di sini sudah ada yang kering dan ada yang masih basah, dan yang masih basah ini benar-benar saya kerok dan saya cek, dan di sini benar-benar ya menurut saya bagus banget untuk pengganti pakan selain pelet. Dan itu bisa kita ambil dari pengalaman kalau orang mancing ikan nila atau ikan jair itu kebanyakan pakai lumut. Makanya saya bisa bilang di sini kolam bioflok benar-benar banyak manfaatnya dibandingkan kolam sistem ras yang benar-benar pure, sumber makanannya itu benar-benar hanya dari pelet. Itu kalau kolam sistem ras. Tapi di sini karena pengalaman baru saya di kolom bioflok, di sini saya baru tahu bahwa kolom bioflok itu benar-benar bisa merubah kandungan-kandungan yang ada di dalam air itu benar-benar merubah menjadi pakan tambahan atau pakan cadangan selain pelet. Dan di sini busa itu ternyata benar-benar membuktikan bahwa kolom bioflok yang sudah matang itu memiliki buih atau busa yang banyak karena mengandung kadar protein yang tinggi dan merubah menjadi pakan untuk ikan nila kita yang ada di kolom bioflok. Tapi lumut ini atau lumpur ini bakal jadi bahaya atau racun buat ikan kita yang ada di kolom bioflok, karena ini benar-benar bisa merubah menjadi bom amoniak untuk kolom bioflok kita. Maka dari itu, untuk menghindari bom amoniak yang ada di kolom bioflok kita perlu balik lagi ke sistem atau aplikasi yang kita aplikasikan ke kolom bioflok kita, seperti cairan pengurai bakteri atau bakteri starter atau makanan bakteri. Itu sangat penting untuk kelangsungan hidup ikan kita dan pengaplikasian di kolom bioflok kita untuk mencegah menjadinya bom amoniak di kolom bioflok kita. Maka dari itu lumpur ini sangat berbahaya juga buat kehidupan ikan kita. Jadi benar kalau kolom bioflok itu benar-benar bisa mengirit bahan pakanan seperti pelet, karena benar-benar
sistem pengaplikasian bioflok itu membantu untuk pertumbuhan ikan kita karena sudah memiliki pakan tambahan selain pelet. Jadi saya bisa simpulkan kolom sistem bioflok itu pertumbuhan ikannya lebih cepat daripada kolom sistem RAS, karena kolom bioflok itu mengandung pakan cadangan selain pelet yang dihasilkan oleh vlog-vlog yang berada di kandungan air kolom sistem bioflok. Kalau di sistem RAS itu pure bener-bener pakanan itu berdasarkan pelet atau pakanan yang kita kasih ke ikan di kolom sistem RAS. Jadi kesimpulannya kolom sistem bioflok itu lebih cepat pertumbuhan ikannya daripada kolom sistem RAS. Bukan saya tidak mengagumi kolom sistem RAS ya, tapi untuk pertumbuhan ikan saya lebih memilih di kolom bioflok. Tapi untuk keindahan ikan itu lebih ke kolom sistem RAS, karena kolom sistem RAS itu memiliki air yang bening. Kalau sistem bioflok itu ya bisa dilihat airnya makin lama itu makin hitam dan makin keruh. Tapi semakin lama semakin banyak kandungan pakan yang dihasilkan oleh pengaplikasian bioflok di kolom kita. Dan ini contoh kadar protein yang tinggi yang menimbulkan buih atau busa, dan busa ini menimbulkan lumut atau lumpur yang menjadi pakan tambahan untuk ikan kita yang ada di sistem bioflok. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah menyaksikan atau melihat video ini. Di sini saya nggak mau kasih saran untuk ke bioflok lebih bagus dan kasih saran ke sistem RAS lebih bagus. Jadi di sini teman-teman bisa pilih mana yang pengen teman-teman aplikasikan di kolom teman-teman. Apa mau pilih ke sistem RAS atau mau pilih ke sistem bioflok. Untuk keduanya sama-sama bagus dan sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan di masing-masing sistem. Terima kasih apabila ada kata-kata yang salah, istilah-istilah yang salah, atau ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Hai Tamifis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.